Selamat datang kembali di kuliah statistika. Hari ini kita akan belajar mengenai distribusi binomial. Distribusi binomial itu terkait dengan suatu variabel acak, yaitu yang disebut dengan variabel acak binomial. Apa itu variabel acak binomial? Variabel acak binomial adalah variabel acak X yang menunjukkan banyaknya keberhasilan dalam n buah perulangan Bernoulli atau Bernoulli trials. Distribusi peluang dari variabel acak diskrit ini dinamakan distribusi binomial. Nah, dari pengertian ini tampak bahwa untuk memahami distribusi binomial, kita perlu berkenalan dulu dengan suatu proses yang dinamakan dengan proses Bernoulli. Ya. Jadi, variabel acak binomial itu menunjukkan banyaknya keberhasilan di dalam sebuah proses Bernoulli. Sehingga kita perlu tahu dulu apa itu proses Bernoulli. Nah, ada 4 ciri, ya, 4 syarat agar suatu proses dinamakan proses Bernoulli. 4 syarat ini harus dipenuhi tanpa kecuali. Jadi apabila satu atau lebih dari syarat ini tidak dipenuhi, maka proses yang terjadi bukanlah proses Bernoulli. Syarat yang pertama adalah eksperimen itu memuat n buah perulangan. Jadi dalam syarat nomor 1 ini, tampak bahwa di dalam suatu proses Bernoulli itu harus ada satu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Ya, sebagai contoh misalnya ketika seorang siswa misalnya saja melemparkan bola basket ke arah ring basket sebanyak 10 kali. Misalnya dia melakukan berulang-ulang lemparan bola itu sebanyak 10 kali. Maka di sana terjadi suatu perulangan. Ada satu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Atau misalnya kita melemparkan sebuah uang logam 15 kali. Jadi ada 15 buah perulangan. Atau misalnya kita mengambil 8 buah bola secara acak dari sekumpulan bola. Kita mengambilnya satu demi satu, bola pertama hingga bola ke-8. Nah, maka terjadi beberapa buah perulangan. Nah, syarat yang kedua adalah masing-masing perulangan ya, itu memberikan dua hasil yang mungkin. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus ada dua kemungkinan hasil. Yang satu dikategorikan sebagai berhasil, yang satu dikategorikan sebagai gagal. Nah, anggaplah misalnya di dalam contoh tadi, ada seorang siswa yang melemparkan sebuah bola basket ke arah ring basket sebanyak 10 kali. Ada perulangan sebanyak 10 kali. Dan di situ kita bisa mendefinisikan, ya. Kalau misalnya bola itu berhasil masuk dalam ring, kita anggapnya berhasil. Kemudian kalau bolanya itu tidak masuk ring, kita anggapnya gagal. Ya. Jadi ada dua kategori, yang satu berhasil, satu gagal. Ya. Dan tidak boleh lebih ada dua kategori, harus tepat dua kategori. Atau misalnya di dalam pelemparan uang logam, ya, anggaplah ada uang logam dilempar 15 kali. Nah, setiap kali perulangan itu bisa memberikan dua hasil, ya, dua kemungkinan hasil, bisa muncul sisi angka, bisa muncul sisi gambar. Dan di situ kita bisa menamakan, kalau misalnya muncul sisi angka, kita anggapnya berhasil. Kalau muncul sisi gambar, kita anggapnya gagal. Atau kebalikannya, kalau muncul sisi gambar, kita anggapnya berhasil. Kalau ternyata muncul angka, kita anggapnya gagal. Bisa juga seperti itu. Jadi masalah berhasil atau gagal itu tergantung penamaan yang kita berikan. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah peluang keberhasilan, ya, itu harus tetap dari satu perulangan ke perulangan yang lain. Ya. Nah, jadi nilai peluang keberhasilannya tidak boleh berubah-ubah. Nah, saya mengambil satu contoh begini, ya. Nah, anggaplah di sebuah kotak itu ada 10 buah bola, ya. Di sebuah kotak ada 10 buah bola, 3 di antaranya berwarna merah dan 7 di antaranya berwarna hitam.
Nah, dari 10 buah bola itu, saya akan mengambil, ya, misalnya saja, saya akan mengambil 4, ya, mengambil 4 secara acak dari bola-bola itu, ya. Tetapi saya mengambilnya satu demi satu, ya. Saya mengambil satu demi satu, dan sebelum pengambilan kedua dilakukan, bola yang pertama diambil tadi harus dikembalikan dulu ke dalam kotak itu, ya. Dan sebelum diambil bola yang ketiga, maka bola yang kedua dikembalikan dulu ke dalam kotak, ya. Dan sebelum pengambilan keempat, maka bola ketiga dikembalikan dulu ke dalam kotak, ya. Nah, itu namanya adalah sampling with replacement, namanya seperti itu, ya. Sampling dengan pengembalian. Jadi sebelum mengambil bola berikutnya, bola sebelumnya yang telah diambil itu dikembalikan dulu ke dalam kotak, ya. Sehingga persediaan bola di dalam kotak itu tetap tidak berubah. Jadi dalam setiap kali mau mengambil bola, di dalam kotak itu tetap ada 10 bola, yaitu tetap 3 merah dan tetap 7 hitam. Nah, apabila kita menganggap kalau terambil bola merah kita anggap berhasil misalnya, dan kalau terambil bola hitam kita anggap gagal, ya, maka peluang keberhasilannya itu adalah 3/10, ya, 0,3, ya. Karena di sana ada 3 buah bola merah dan 7 buah bola hitam. Sedangkan kalau kita mengambil bola merah, kita anggapnya terjadi keberhasilan. Berarti peluangnya keberhasilan adalah 3/10, yaitu 0,3. Nah, karena proses pengambilan bolanya itu dengan pengembalian, sampling with replacement, maka peluang terambilnya bola merah, ya, itu peluang keberhasilan tetap, ya, 3/10. Ya. Nah, lain halnya kalau samplingnya tanpa pengembalian, ya. Jadi setelah bola pertama diambil, bola itu nggak dikembalikan dulu ke dalam kotak, langsung diambil bola kedua. Nah, dalam hal itu peluang keberhasilannya tidak akan tetap, ya. Karena persediaan bola di dalam kotak itu berkurang. Jadi kalau kita melakukan samplingnya itu tanpa pengembalian, ya, maka syarat ketiga ini tidak akan dipenuhi, ya. Tapi kalau misalnya samplingnya dengan pengembalian, maka peluang keberhasilan tetap, ya, setara 3/10 dalam contoh soal ini, ya, dalam contoh eksperimen ini. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, masing-masing perulangan saling bebas, ya. Maksudnya adalah bahwa hasil pada pengambilan bola yang kedua tidak terpengaruh dari yang pertama. Demikian juga pengambilan bola yang ketiga tidak akan terpengaruh dari yang kedua. Hasil dari pengambilan bola yang keempat tidak akan terpengaruh dari yang ketiga. Nah, itu maksudnya hasil perulangan-perulangan itu saling bebas. Nah, sekarang lanjut ke distribusi binomial, ya. Jadi apabila suatu perulangan Bernoulli dapat memberikan peluang keberhasilan sebesar P dan peluang kegagalan sebesar Q, yaitu 1 dikurangi P, maka distribusi peluang dari variabel acak binomial X, yaitu banyaknya keberhasilan di dalam N buah perulangan independen itu adalah, nah ini dinyatakan dalam B, X, N, P, ya. X itu adalah, di sini X-nya itu adalah banyaknya keberhasilan. Banyaknya keberhasilan. N ini adalah banyaknya perulangan, ya, total banyaknya perulangan. P ini adalah peluang keberhasilan, ya. Jadi seandainya di dalam contoh yang tadi, ya, pengambilan 4 buah bola secara acak, ya, maka N-nya 4, ya. X-nya itu banyaknya bola merah yang terambil, ya. Kemudian P itu adalah peluang keberhasilan, yaitu peluang terambilnya bola merah, yaitu 0,3. Q-nya adalah peluang terambilnya
bola hitam, peluang terjadinya kegagalan. Kalau peluang berhasilnya 0,3, berarti peluang gagalnya 1 dikurangi 0,3, 0,7. Seperti itu. Ya. Jadi di sini N itu adalah banyaknya perulangan, P itu peluang terjadinya keberhasilan, dan X itu adalah banyaknya keberhasilan di antara N buah perulangan Bernoulli. Di sini ada notasi NX, ini maksudnya adalah N kombinasi X ya. Jadi di sini nanti ketika menghitung kita gunakan rumus kombinasi ya. N kombinasi X. Nah, kita lihat sebuah contoh. Ini eksperimen yang dilakukan ya. Ini merupakan pengujian ya, pengujian terhadap suatu komponen elektronik nih sepertinya. Pengujian terhadap sebuah komponen elektronik. Nah, ketika diberikan suatu shock ya. Di sini ada shock test. Jadi komponen ini diberikan shock test. Nah, peluangnya komponen itu bisa bertahan ketika diberikan shock test itu 0,75 ya. Nah, kemudian apabila ada 4 komponen yang diuji ya, apabila ada 4 komponen yang diuji, berapakah peluangnya ya? Dua di antaranya itu bisa bertahan, tidak rusak. Kan kalau misalnya 4 komponen ini diuji ya, itu kita tidak bisa mengetahui ada berapa banyak di antara 4 ini yang bisa bertahan ya. Bisa semuanya rusak, ya. Bisa satu bertahan 3 rusak, bisa dua bertahan 2 rusak, bisa 3 bertahan 1 rusak, bisa juga bertahan semuanya ya. Kita nggak bisa memastikan karena di sini peluang um, peluang komponen itu bisa bertahan gitu, itu 0,75 ya. Jadi nggak bisa dipastikan apakah akan bertahan atau tidaknya. Sehingga di antara 4 komponen itu nasibnya bisa beda-beda. Nasibnya bisa berlainan. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah peluangnya ya. Bahwa peluangnya di antara 4 komponen itu 2 yang bertahan. Nah, cara menghitungnya adalah dengan menggunakan ini ya. 4 kombinasi 2 ya, 4 itu adalah banyaknya komponen. 2 ini adalah banyak yang berhasil ya. 0,75 adalah peluang keberhasilan. 0,75 dan peluang kegagalannya adalah 1 dikurangi 0,75 menghasilkan 0,25 ya. Jadi di dalam contoh ini kalau komponen itu bertahan dianggapnya terjadi keberhasilan. Kalau ternyata komponen itu tidak bertahan atau rusak, maka dianggapnya gagal. Nah, peluang keberhasilannya 0,75 dan peluang gagalnya 0,25. Nah, mengapa kita menggunakan distribusi binomial? Karena di sini ada suatu perulangan ya. Suatu perulangan itu berupa pengujian komponen. Jadi ada 4 kali pengujian komponen. Dan kemudian setiap perulangan itu bisa memberikan 2 hasil ya. Bisa bertahan, komponen itu bisa juga tidak bertahan. Nah, jadi syarat kedua yang dipenuhi. Yang ketiga, peluang keberhasilan harus tetap ya dari satu perulangan ke perulangan yang lain. Nah, di sini di soal ini secara implisit itu dinyatakan bahwa peluangnya keberhasilan itu adalah 0,75 ya. Dan di sini tidak dinyatakan bahwa peluangnya berbeda-beda ya. Jadi peluangnya sama 0,75. Dan kemudian di dalam pengujian itu hasil terhadap satu hasil yang didapat oleh satu komponen tidak akan berpengaruh pada komponen yang lainnya. Jadi ketika misalnya komponen yang pertama itu ternyata bertahan, bagaimana nasib komponen yang kedua? Nggak bisa ditentukan
karena nggak terpengaruh dari yang pertama, ya. Nah, sehingga di sini kita gunakan distribusi binomial karena dalam eksperimen ini memenuhi 4 syarat dari proses Bernoulli. Nah, kemudian kita hitung 4 kombinasi 2 dikali 0,75 pangkat 2 dikali 0,25 pangkat 4 dikurangi 2, ya. Itu mendekati 0,2109, ya. Nah, kalau dengan kalkulator, ya, dengan kalkulator saintifik ini akan mudah menghitung ini, ya. Nggak perlu susah-susah, ya. Kita bisa gunakan kalkulator saintifik, misalnya saja untuk menghitung yang ini, ya, 4 kombinasi 2, ya. Kita lihat 4 kombinasi 2 kali 0,75 pangkat 2 dikali 0,25 pangkat 2. Nah, kira-kira 0,2109, ya. Jadi untuk mudahnya kita gunakan saja kalkulator saintifik, ya. Kita contoh yang lain, misalnya saja. Nah, ini soal mengenai kesembuhan pasien, ya. Nah, anggaplah misalnya di sini ada 15 orang, ya, punya penyakit yang sama, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa peluangnya sembuh, ya, dari penyakit ini adalah 0,4. Nah, kemudian apabila ada 15 orang yang menderita penyakit ini, berapa peluangnya? Ada 5 yang bertahan, ya. Anggaplah yang 5 ini sembuh. Nah, tentu saja karena di sini eh, karena di sini tidak ada kepastian apakah seorang itu akan sembuh atau tidak, ya, maka tentunya di antara 15 orang ini nasibnya akan berbeda-beda, ya. Bisa berbeda-beda. Ya mungkin saja di antara 15 itu yang sembuh 10, yang nggak sembuh 5, atau mungkin juga yang sembuh 6, yang tidak sembuh 9. Bisa juga misalnya yang sembuhnya hanya 3 orang, yang 12-nya tetap sakit, ya. Ada banyak kemungkinan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah peluangnya 5 di antara mereka itu bisa bertahan, ya. Nah, jadi di sini ada 15 orang, ya, ada 15 orang. Nah, berarti N-nya adalah 15, ya. Kemudian di sini dianggap kalau orang itu bertahan, dianggapnya berhasil, ya. Nah, berarti ini X-nya adalah 5 ini adalah banyak keberhasilan. Kemudian 0,4 ini adalah peluangnya keberhasilan, ya, yaitu peluang orang itu bisa bertahan, 0,4. Nah, kemudian 0,6 ini adalah peluang terjadinya kegagalan, ya. Nah, kalau peluang keberhasilannya 0,4, berarti peluang kegagalannya 1 dikurangi 0,4, yaitu 0,6, ya. Nah, kemudian sisa kita hitung saja ini, ya. 15 kombinasi 5 dikali 0,4 pangkat 5 dikali 0,6 pangkat 15 dikurangi 5, ya. Kita gunakan rumus binomial yang tadi. Sehingga kita peroleh sekitar 0,1859. Nah, saya contohkan bagaimana menggunakan kalkulator saintifik, ya, untuk menunjukkan ini. Nah, ya. Yang pertama adalah 15 kombinasi 5. 15 kombinasi 5 dikali 0,4 dikali 0,6 pangkat 10. Nah, sekitar 0,1859, ya. Itu dengan kalkulator saintifik. Nah, dengan dua contoh itu, saya harap saudara bisa mencoba mengerjakan soal-soal ini, ya. Ada 2 soal. Nah, soal pertama ini agak mirip dengan contoh soal sebelumnya, ya, mengenai pasien. Di sini ada 7 orang yang punya penyakit batuk, ya. Nanti diberikan
kemudian kepada masing-masing orang itu diberikan obat, ya, obat yang sama. Nah, obat itu peluang keberhasilan menyembuhkannya itu 70%, 0,7 ya. Nah, kalau kita lihat dari angka peluang ini ya, ternyata seorang pasien itu yang diberikan obat ini belum tentu sembuh ya. Peluang sembuhnya 70%. Sehingga di antara 7 orang ini nasibnya belum tentu sama satu sama lain. Mungkin saja di antara 7 orang ini yang sembuh 3 orang, yang tidak sembuh 4 orang, mungkin juga yang sembuhnya 6 orang, yang tidak sembuhnya 1 orang. Nah, itu banyak kemungkinan ya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan ya, ada 3 pertanyaan. Berapakah peluangnya di antara 7 orang itu 3 orang yang sembuh ya, itu yang A. Yang B, berapa peluangnya ya di antara 7 orang itu 5 orang yang sembuh. Dan yang C, berapa peluangnya di antara 7 orang itu semuanya sembuh. Nah, tentu saja di dalam soal ini N-nya sama ya, N-nya sama yaitu 7. Peluang keberhasilannya 0,7. Ini P-nya 0,7. Nah, nilai X-nya berbeda-beda ya. Di A itu X-nya 3, di B itu X-nya 5, di C itu X-nya 7 ya. Nah, silakan ini bisa sebagai latihan. Nah, atau misalnya contoh yang lain ya. Nah, ini ada seorang pebasket ya, seorang pebasket melakukan 10 kali lemparan ya. Lemparan bola ke arah ring. Nah, tidak ada jaminannya bahwa setiap lemparan itu berhasil ya, memasukkan bola ke dalam ring. Peluang keberhasilannya hanya 0,72 ya. Sehingga di antara 10 lemparan ini ya, nasibnya akan berlainan. Mungkin saja di antara 10 itu 6 diantaranya bola berhasil masuk ke dalam ring ya. Yang 4-nya tidak masuk ya. Mungkin terjadi seperti itu. Mungkin juga berhasil 3 kali misalnya ya. 3 kali masuk ke dalam ring, yang 7-nya tidak masuk ya. Mungkin juga 8 kali masuk, 2 kali tidak masuk. Nah, jadi banyak kemungkinan. Nah, ini ada 3 pertanyaan, ada 4 pertanyaan ya. Pertanyaan A, berapakah peluangnya tepat 6 bola masuk ring ya. Yang B-nya tepat 3 bola masuk ring. Yang C-nya tidak kurang dari 7 bola masuk ring ya. Kemudian yang keempat, tidak ada bola yang masuk sama sekali. Nah, ini sebagai latihan yang bisa dicoba ya. Baik, untuk materi distribusi binomial dicukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa di dalam materi statistika yang lain.